Tanya, "Memang cukup lama nggak ketemu, kenapa olahraga lagi?" Gitu. Terus dia bilang, terus saya bilang kayak, "Oh iya lagi ini, lagi apa namanya, dapat kebiasaan-kebiasaan baik lagi." Kalau kita tahu lebih awal, sebenarnya kita bisa ambil itu, bisa capai itu lebih awal dan tidak harus menunggu sampai kita ngambil enaknya tuh di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Kita kali ini mau ngobrolin sesuatu yang termasuk dalam salah satu rubrik kita, yaitu baca buku. Jadi baca buku ini sebetulnya adalah membacakan kembali atau menjelaskan kembali tentang buku yang ada dan pernah dibaca oleh saya dan beberapa kawan nanti yang akan ngisi di baca buku ini. Jadi meskipun nanti bukunya adalah buku yang mungkin tidak buku sepenuhnya atau kayak bedah buku, dan sesuai kita sebutnya baca buku. Mungkin kita membaca hal-hal yang sifatnya tidak terlalu full, tidak terlalu berat, tapi kita mengcapture beberapa hal. Contohnya salah satunya di sini. Saya kemarin sebenarnya cukup lama sih buku ini. Jadi buku ini sudah cukup lama saya baca, cuman lagi rada relate banget sama beberapa bulan terakhir saya sedang melakukan rutinitas yang insya Allah itu sedang menuju ke arah yang lebih baik. Rutinitasnya sebenarnya adalah olahraga. Jadi kemarin bulan ini tuh beberapa bulan terakhir itu lagi rajin banget olahraga, workout, cardio dan sebagainya. Sempat juga kemarin latihan BJJ, boxing dan sebagainya gitu. Nah, kemarin tepat nih, kemarin ceritanya ada kawan yang kesini dan kita wawancara juga di channel ini. Nanti videonya nggak tahu video ini tayang duluan atau sebelum sebelum itu sudah ada videonya nanti. Dia kemarin pas datang lagi olahraga tuh, terus dia tanya, "Memang cukup lama nggak ketemu, kenapa olahraga lagi?" Gitu. Terus dia bilang, terus saya bilang kayak, "Oh iya lagi ini, lagi apa namanya, dapat kebiasaan-kebiasaan baik lagi," gitu. Karena saya tahu juga kawan ini juga rajin banget sebenarnya tadinya olahraga. Bahkan salah satu yang paling rajin lah, badannya juga bagus gitu. Apa namanya, bagus dalam artian proporsional lah. Bukan anak gym tapi olahraganya rutin gitu, basket, lari dan sebagainya gitu. Nah, kita cerita-cerita tentang itu tuh. Nah, saya jadi keinget sama buku yang Unlimited Wealth-nya Bong Chandra ini. Jadi bukunya tuh warna putih. Saya juga dulu dapat di salah satu toko buku waktu lagi nyari tentang biografi, buku-buku biografi pengusaha. Jadi Bong Chandra ini salah satu pengusaha yang cukup sukses di Indonesia. Bahkan setahu saya pernah dapat undangan untuk makan malam 100 orang terkaya di Istana Negara. Dan waktu itu kalau nggak salah usianya sekitar 30-an atau di bawah 30 gitu. Yang kalau dengar ceritanya katanya bahkan dia nggak dipercaya kalau dia ternyata masuk dalam jajaran itu. Itu profil singkatnya, nanti teman-teman boleh search deh siapa itu Bong Chandra. Bangun beberapa properti juga di Jakarta, apartemen dan sebagainya. Nah, perkataan yang masih saya ingat, saya nggak ingat persisnya, tapi perkataannya kurang lebih bahwa ada sebuah judul atau ada sebuah poin yang dia bilang bahwa dalam kehidupan manusia, terutama mungkin laki-laki yang mencari nafkah, yang bekerja keras, biasanya kita itu bekerja keras, kita punya pandangan bahwa suatu saat kita akan bebas finansial. Suatu saat kita akan juga bisa beli ini itu, dapat ini itu, kesana kemari, karena kita sudah bekerja keras di usia muda. Mungkin kalau usia-usia sekarang orang mau pensiun di usia berapa sih? 45 mungkin, 40 atau 50 misalnya. Nah, orang tuh memilih untuk bekerja keras dulu tuh. Bekerja keras dulu, nanti ujungnya baru mau dinikmati. Nah, Bong Chandra tuh bilang bahwa antara kita bekerja, jadi fasenya kalau kurang lebih yang saya ingat, bekerja, lalu ada dapat uang.
dapat uang atau fasilitas dan sebagainya, ujungnya adalah kita akan membeli kebahagiaan itu. Kayak tadi, mudah kemana-mana, beli apapun, bahagiain orang yang kita sayang misalnya. Itu dia. Nah, lalu Boncara itu bahas bahwa ada satu kebiasaan yang sebaiknya, kalau tadi kita bagi tuh fase hidup kita, bahwa ada 3 fase hidup tuh. Fase hidup yang pertama kerja, dapat uang yang banyak, lalu nanti kita akan menikmati ke uang itu. Nah, Bung Chandra tuh bilang bahwa sebenarnya ada hal-hal tertentu yang kalau kita tahu lebih awal, sebenarnya kita bisa ambil itu, bisa capai itu lebih awal, dan tidak harus menunggu sampai kita ngambil enaknya tuh di akhir. Kita ngambil apa namanya, kenyamanannya di akhir. Padahal kita bisa ambil sebetulnya di awal-awal. Lalu salah satu yang dia bahas itu adalah kesehatan. Nah, ini persis sama beberapa bulan ini saya lagi olahraga. Jadi kalau saya ditanya sebetulnya kenapa saya rajin olahraga, bahkan kayaknya hampir selama 3 bulan terakhir ini nggak pernah ngelewatin olahraga, meskipun nggak angkat beban yang berat, harus rest dan sebagainya. Banyaknya kardio sama workout di rumah gitu. Nah, kalau saya ditanya kenapa kemudian saya olahraga, salah satu alasan saya adalah karena menurut saya adalah itu salah satu hal yang saya itu, atau dalam buku itu dibilang bahwa akan ditaruh di akhir tuh. Akan ditaruh di akhir si kenikmatan kita punya waktu luang untuk berolahraga dimanapun. Biasanya kan orang kalau udah tua main tenis lah, ada punya waktu kayak gitu tuh, main tenis atau golf dan sebagainya gitu. Nah, di buku itu tuh ditekankan kita tuh sebetulnya bisa untuk ngambil itu lebih awal, ngambil si apa ya, kenikmatan lebih awal dengan cara adalah kita ngambil waktu-waktu semana kita bekerja, baik itu mungkin di harian 24 jam waktu kita, kalau bisa kita bagi-bagi untuk sebagaimana kenikmatan yang nanti kita mau taruh di akhir. Nah, itu dia tuh poinnya, salah satunya ada di situ. Nah, dari sana juga saya akhirnya dapat pencerahan, dapat oh iya ya, itu ternyata bisa dilakukan. Nah, itu kenapa saya memilih bahwa saya percaya, dan menurut buku itu olahraga atau kesehatan itu adalah salah satu fokus ketika orang sudah mulai mapan dan sudah tidak mikirin urusan remeh-temeh ekonomi. Biasanya dia akan beralih pada kehidupan yang sifatnya kesehatan. Kita lihat misalnya banyak lah gitu orang-orang kayak Bill Gates dan yang lain-lain misalnya, itu mereka jadi mulai concern sama kesehatan di usia-usia mereka sudah sangat mapan gitu. Meskipun kita nggak tahu selama hidupnya juga, maybe atau mungkin dia juga tetap ada concern ke situ. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali orang di Indonesia juga gitu. Di usia-usia tertentu, anaknya kalau dia sudah punya legacy di bisnisnya, anaknya kerja keras lagi, diturunin kerja keras itu sampai usia 40, ntar si bapaknya itu olahraga, have fun sama keluarga, punya family time, jalan-jalan, ntar si anak itu yang kerja keras gitu. Polanya kayak gitu kan banyak juga. Nah, Bung Chandra itu menekanin bahwa sebetulnya kalau bisa dalam seminggu misalnya, bisa nggak kita bagi waktu sesederhana misalnya kayak ada waktu buat keluarga, ada waktu buat olahraga, buat pengembangan diri, buat spiritual. Nah, sehingga kita tidak fokus untuk cuman kerja keras saja, dan kita ngambil sesuatu yang kita simpan di akhir itu, yaitu kenikmatan olahraga, kenikmatan waktu luang, keluarga, kenikmatan bisa belajar, mungkin kenikmatan sometimes misalnya hang out misalnya dengan teman-teman gitu. Nah, itu tuh kita jadiin sebagai salah satu rutinitas yang kita menikmati. Jadi sampai usia, jangan tunggu 40 tahun untuk menikmati itu semua, tapi kita sembali bekerja keras, tapi kita menikmati itu sejak usia-usia di mana kita masih sangat muda, semisal ini gitu. Jadi bahkan waktu menikmatinya bisa lebih lama gitu, sambil kita bekerja 25 tahun ke depan kita menikmati terus. Kalau misalnya kita mulai dari 20 tahun nih, menikmati terus sampai usia 45 dan usia-usia selanjutnya. Nah, itu kan menurut Bung Chandra tuh akan sangat lebih menyenangkan, akan sangat bagus gitu. Nah, itu salah satu yang akhirnya saya dapat pelajaran dari buku ini. Jadi poin di sini adalah bagaimana kemudian kita bisa melihat. Jadi kalau teman-teman sekarang coba deh bisa listing tuh apa sih biasanya kebiasaan kenikmatan orang kaya yang mereka itu capek atau mereka menunggu untuk dapat itu di akhir. Mereka kerja keras di awal,
bisa nggak kita mulai terapkan itu sehingga kebahagiaan itu kita udah dapat sejak usia kita tahu, mungkin sejak tahu video ini atau sejak baca bukunya Bong Chandra, sehingga kita jadi malah malah apa ya, kalau bahasa sederhana saya kayak saya itu udah dapat kenikmatan orang kaya meskipun saya belum sekaya itu, belum sebanyak teman-teman yang udah fokus di olahraga gitu. Nah, itu menurut saya jadi satu hal yang mudah-mudahan juga teman-teman bisa mulai tuh. Jadi kadang-kadang kita burn out kan, misalnya kayak, wah saya burn out sebulan, makannya junk food, terus begadang, nggak jaga kesehatan, terus misalnya juga relationship-nya hancur-hancuran, terus nggak punya social time, pokoknya kerja aja. Nah, kita burn out kayak gitu tuh menurut saya adalah sesuatu yang harus kita pikirin lagi deh. Bisa nggak kita sembari semuanya, kita bagi waktu, kita cari seefektif mungkin sehingga kita betul-betul sangat menikmati, enjoy perjalanan hidup kita, tapi catatannya tetap dengan kerja keras gitu. Nah, mudah-mudahan video ini bisa jadi salah satu insight nih gitu, yang sekarang sedang burn out di kerjaannya, sedang deadline dan sebagainya. Coba mundur lagi, listing lagi, kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa juga meningkatkan apa ya, rasa percaya diri kita, rasa kita bisa capai sesuatu gitu. Kayak anekdot yang biasanya di gym tuh, kayak ketika kamu punya satu hari yang misalnya bangun jam 4 subuh misalnya, jam 4 subuh bangun sampai jam 6 sore kamu cuma YouTuber-an gitu. Yang YouTuber-nya juga nggak jelas ya, bukan belajar gitu. Cuman jelas entertainment semua. Padahal waktunya bisa jadi ada waktu produktif. Kalau di gym tuh dibilang kalau jam 4 sampai jam 6 sore itu kamu nggak produktif, tapi kamu datang ke gym 2 jam dari jam 6 sampai jam 8 malam, itu tuh jadi tadinya bad days jadi good days gitu. Nah, itu salah satu anekdot yang biasanya ada di akun-akun gym gitu. Tapi bagi saya itu bener sih gitu, kayak separah-parahnya kita tetap ada hal positif gitu, karena di zaman sekarang tidak banyak orang yang bisa memanage waktunya karena distraksinya sangat banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton video ini. Teman-teman boleh komen juga kalau misalnya di komen kira-kira mau video apa atau ada pemikiran apa selain yang punya saya. Boleh juga kalau ada koreksi-koreksi, ada masukan, silahkan di komentar. Insya Allah kita akan baca satu persatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.